Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu dalam mata kuliah manuskrip Al-Quran, yang beranggotakan Muhammad Askia, NIM 21040260073, yang kedua Muhammad Ali Maksum dengan NIM 2004026104, yang bertemaan Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Yang pertama mengenai biografi, Ahmad Hasan atau Hasan Bandung lahir di Singapura pada 1887 dari pasangan Ahmad dan Muznah, pelekat Madras India. Ahmad Hasan mengawali karirnya sebagai seorang jurnalis dan pemimpin surat kabar, yaitu Nurul Islam, yang terbit di Singapura. Riwayat pendidikan beliau pada 7 tahun belajar Al-Quran dan ilmu dasar agama kepada ayahnya. Kemudian belajar bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan Inggris di sekolah Melayu. Berikutnya menjadi guru madrasah orang-orang India. Terus menulis di majalah Utusan Melayu Singapore Press. Pendapat dan pandangan Ahmad Hasan cenderung tegas dan terlalu keras, lalu dikemukakan dengan argumentasi yang akurat dan meyakinkan. Contoh, berijtihad tanpa mengingatkan diri pada satu mazhab, langsung kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ijtihad. Tafsir Al-Furqan ini merupakan buah karya Ahmad Hasan dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang datang kepadanya. Metodenya cukup unik dan banyak menggunakan tafsir kata demi kata secara ijmali. Ia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara umum atau global. Pada pembahasan kali ini yaitu karakteristik tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan, kandungan tafsir dalam tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan, dan contoh penafsiran dalam tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Oke, yang pertama karakteristik tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Terjemah ayat lebih mengutamakan metode terjemahan harfiah. Apabila tidak memungkinkan, maka ditempuh metode terjemahan maknawiyah. 2. Menggunakan metode terjemah substantif, yaitu menerjemahkan ayat sesuai maksud. Hakikatnya atas dasar pengetahuan terhadap tradisi atau kultur bangsa Arab. Tidak menafsirkan semua ayat, penjelasannya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, mudah dicerna oleh pembaca. Pengarang tafsir ini tidak menerima ayat-ayat mansukh. Contoh penafsiran dalam tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Pada surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan tafsirnya, dengan nama Allah itu maksudnya di sini ada macam-macam. Yang pertama, aku membaca surah ini dengan perintah Allah. Yang kedua, aku membaca surah ini dengan pertolongan Allah. Yang ketiga, diturunkan surah ini dengan perintah Allah. Yang keempat, diturunkan surah ini dengan rahmat Allah dan sebagainya. Yang ayat 2, yaitu ayat 3-4, sekalian puji-pujian, yakni pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada makhluknya, pujian makhluk kepada Allah, dan pujian makhluk kepada makhluk. Itu semua kepunyaan Allah, pemurah penyayang yang mempunyai hari pembalasan. Lantaran sekalian kebaikan yang patut diuji itu memang kepunyaan Allah dan bikinan Allah. Yang kelima, oleh sebab segala sesuatu kepunyaan-Mu, maka tidak ada yang kami sembah dan yang kami turuti perintahnya, melainkan Engkaulah, dan tidak ada yang kami minta pertolongannya di dalam perkara gaib, melainkan Engkaulah, ya Allah, pimpinan kami di jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang Engkau telah beri nikmat ketetapan hati di agamamu, ialah jalan mereka yang tidak Engkau murkai dan tidak sesat. Kandungan tafsir dalam tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan
sebagai berikut. Tafsir Al-Furqan ini dimulai dengan menafsirkan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kitab tafsir yang lainnya, terlebih dahulu Ahmad Hasan mengemukakan nama surat dan artinya, jumlah ayat dan tempat diwahyukan, kemudian menulis muqaddimah yang berisi tentang kandungan ayat-ayatnya. Setelah itu, barulah menulis ayat di bagian kanan, disertai terjemah dari surat yang akan ditafsirkan yang diletakkan di bagian kiri. Bila ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, Ahmad Hasan menerangkannya di bagian catatan kaki atau bisa disebut footnote. Sekian dari pemaparan materi pada kelompok kami. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.